Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar, meski seringkali tidak kita pahami. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Setiap manusia pasti pernah berada di titik lelah, di fase hidup yang terasa berat, seakan doa-doa belum juga menemukan jawaban. Penderitaan datang silih berganti, ujian terasa tidak adil, dan hati mulai bertanya, sampai kapan aku harus kuat? Namun ketahuilah, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa perhitungan dari Allah. Tidak ada satupun luka batin yang terlewat dari pengawasannya. Justru seringkali, penderitaan adalah cara Allah mendekatkan hambanya, membersihkan dosa-dosa, dan menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kita keluhkan. Judul ini bukan sekedar penghibur hati, tetapi pengingat iman. Di balik penderitaanmu, ada hadiah dari Allah yang sedang menunggumu. Hadiah itu bisa berupa ketenangan jiwa, kedewasaan iman, pintu rizki yang tidak disangka, atau kedudukan mulia di sisinya. Sayangnya, banyak orang berhenti di tengah jalan, menyerah tepat sebelum hadiah itu sampai. Padahal Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap ujian selalu datang bersama maksud yang benar, waktu yang tepat, dan balasan yang setimpal. Maka, jika hari ini hidupmu terasa sempit, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar hanya untukmu. Bab 1. Penderitaan bukan tanda Allah membencimu. Banyak orang mengira bahwa penderitaan adalah tanda Allah murka, tanda Allah menjauh, atau bukti bahwa doa-doanya ditolak. Padahal anggapan itu seringkali keliru. Dalam Islam, penderitaan justru sering menjadi tanda perhatian Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Artinya ujian bukan ukuran kebencian, melainkan bisa menjadi bukti cinta. Penderitaan hadir untuk menguji kejujuran iman. Saat hidup lapang, semua orang mudah bersyukur. Namun ketika hidup sempit, disitulah terlihat siapa yang tetap bergantung kepada Allah dan siapa yang mulai menjauh. Allah ingin melihat apakah kita masih menyebut namanya dalam kesulitan atau justru melupakannya. Dari sinilah derajat seorang hamba bisa terangkat. Satu kali sabar dalam ujian berat bisa bernilai lebih tinggi daripada bertahun-tahun ibadah tanpa ujian. Selain itu, penderitaan adalah cara Allah menggugurkan dosa. Setiap rasa sakit, setiap kesedihan, bahkan setiap kegelisahan yang kita rasakan, jika disertai sabar dan keikhlasan, akan menjadi penghapus dosa. Bisa jadi Allah ingin kita menghadapnya kelak dalam keadaan bersih, maka ujian datang sebagai proses pembersihan, bukan penghancuran. Seringkali juga penderitaan berfungsi sebagai pengarah jalan hidup. Ada doa yang tidak Allah kabulkan, karena jika dikabulkan justru akan mencelakakan kita. Ada jalan yang kita inginkan, tetapi Allah tutup, karena di baliknya ada keburukan. Lalu Allah belokkan hidup kita melalui ujian, agar kita sampai di tempat yang lebih aman dan lebih baik. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang sering tidak kita sadari. Hadiah dari Allah di balik penderitaan tidak selalu berupa materi. Terkadang hadiah itu adalah hati yang lebih kuat, iman yang lebih dalam, dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Ada orang yang setelah melalui penderitaan, menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih peduli, dan lebih tunduk kepada Robnya. Inilah hadiah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka jangan ukur cinta Allah dari seberapa nyaman hidupmu, tetapi ukur dari seberapa dekat hatimu kepadanya. Jika penderitaanmu membuatmu lebih sering berdoa, lebih rajin sujud, dan lebih berharap hanya kepada Allah, maka ketahuilah, kamu sedang berada di jalan yang Allah ridha. Bersabarlah sedikit lagi, bertahanlah sebentar lagi, karena di balik penderitaanmu hari ini, ada hadiah dari Allah yang sedang menunggumu, tepat di waktu terbaik menurutnya. Bab 2. Hadiah Allah datang setelah kesabaran diuji. Setiap penderitaan yang Allah izinkan hadir dalam hidup seorang hamba tidak pernah datang tanpa batas. Allah Maha Adil dan Maha mengetahui kemampuan setiap jiwa. Tidak ada ujian yang Allah turunkan melebihi kesanggupan hambanya. Namun, seringkali manusia merasa berada di titik paling lemah justru karena hadiah itu sudah semakin dekat. Inilah rahasia besar yang jarang disadari. Hadiah Allah sering datang setelah kesabaran diuji sampai batasnya.
Kesabaran dalam Islam bukan sikap pasrah tanpa usaha, melainkan kekuatan hati untuk tetap taat meski keadaan tidak berpihak. Saat doa terasa lama dikabulkan, saat usaha belum membuahkan hasil, dan saat harapan seperti menjauh, disitulah kualitas sabar diuji. Banyak orang mampu bertahan di awal ujian, tetapi sedikit yang sanggup istiqomah hingga akhir. Padahal, justru pada detik-detik terakhir itulah pertolongan Allah turun. Allah ingin melihat apakah hambanya tetap ridho dengan ketetapannya atau justru mulai berburuk sangka. Ridho bukan berarti tidak sedih, bukan pula berarti tidak menangis. Ridho adalah menerima takdir Allah dengan keyakinan penuh bahwa semua yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meski hati belum mampu memahaminya saat ini. Ketika seorang hamba mencapai titik ridho, saat itulah hadiah Allah disiapkan dengan cara yang paling benar. Hadiah itu bisa hadir dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Ada yang diuji dengan kehilangan, lalu Allah gantikan dengan ketenangan hati yang tidak tergoyahkan. Ada yang diuji dengan kesempitan rizki, lalu Allah bukakan pintu keberkahan yang membuat hidupnya terasa cukup. Ada pula yang diuji dengan pengkhianatan manusia, lalu Allah pertemukan dengan lingkungan yang lebih tulus dan menenangkan jiwa. Semua ini bukan kebetulan, melainkan balasan dari kesabaran yang dijaga. Seringkali manusia terburu-buru dalam menilai hasil. Kita ingin jawaban cepat, perubahan instan, dan solusi segera. Padahal Allah bekerja dengan waktunya sendiri, waktu yang paling tepat dan paling benar. Jika Allah menunda, bukan berarti Allah lupa. Bisa jadi Allah sedang menguatkan hatimu, memperbaiki niatmu, atau menjauhkanmu dari sesuatu yang akan menyakitimu di masa depan. Penundaan dari Allah adalah bagian dari kasih sayangnya. Kesabaran juga mengajarkan satu pelajaran penting, ketergantungan penuh kepada Allah. Saat semua pintu manusia tertutup, saat tidak ada lagi tempat bersandar, disitulah seorang hamba belajar berserah dengan sungguh-sungguh. Doa menjadi lebih jujur, sujud menjadi lebih panjang, dan hati menjadi lebih lembut. Inilah kondisi jiwa yang dicintai Allah, karena hamba tersebut datang kepadanya bukan karena kelapangan, tetapi karena kebutuhan. Jangan remehkan kesabaran yang sedang kamu jaga hari ini. Bisa jadi, satu hari sabarmu lebih bernilai daripada bertahun-tahun ibadah di masa lalu. Allah mencatat setiap keluh yang kamu tahan, setiap air mata yang kamu sembunyikan, dan setiap doa yang kamu panjatkan dalam sunyi. Semua itu tidak hilang sia-sia. Maka jika hari ini kamu masih berada dalam penderitaan, jangan berhenti berharap, jangan menyerah di tengah jalan. Pegang teguh sabarmu, jaga ridho hatimu, dan terus dekatkan diri kepada Allah. Karena di balik kesabaran yang sedang kamu perjuangkan, ada hadiah dari Allah yang sedang menunggumu tepat pada saat kamu paling membutuhkannya. Bab 3. Penderitaan sebagai jalan kenaikan derajat di sisi Allah. Tidak semua hadiah dari Allah berbentuk kebahagiaan dunia yang kasat mata. Ada hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya, yaitu kenaikan derajat di sisi Allah. Dan jalan menuju derajat itu seringkali dilapisi dengan penderitaan. Inilah rahasia besar yang hanya dipahami oleh hati-hati yang mau bersabar dan bertahan dalam ujian. Dalam hidup, ada hamba yang Allah beri kelapangan tanpa banyak ujian, tetapi ada pula hamba yang Allah pilih untuk melalui jalan terjal. Bukan karena Allah pilih kasih, melainkan karena Allah mengetahui potensi iman di dalam dirinya. Penderitaan menjadi sarana pembentukan, tempat jiwa ditempa agar naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika bukan karena ujian, mungkin seseorang tidak akan pernah mencapai kedewasaan iman, tidak akan mengenal makna tawakal yang sesungguhnya, dan tidak akan merasakan manisnya berserah diri. Seringkali penderitaan memaksa manusia untuk berhenti bergantung pada makhluk. Saat harapan kepada manusia runtuh, disitulah hati mulai mengarah sepenuhnya kepada Allah. Doa menjadi lebih dalam, keyakinan menjadi lebih kuat, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat. Inilah proses yang Allah kehendaki. Allah ingin hambanya datang bukan karena dunia, tetapi karena cinta dan kebutuhan kepadanya. Kenaikan derajat tidak selalu terasa menyenangkan di awal, justru seringkali terasa menyakitkan. Seperti emas yang harus dilebur dalam api agar menjadi murni, demikian pula hati manusia. Penderitaan membakar kesombongan, mengikis ketergantungan palsu, dan membersihkan niat yang tercampur.
Dari proses inilah lahir jiwa yang lebih jujur, lebih rendah hati, dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Ada orang yang setelah melewati penderitaan panjang, menjadi pribadi yang lebih tenang. Masalah datang, tetapi hatinya tidak mudah goyah. Ujian muncul, tetapi ia tidak lagi panik. Inilah tanda kenaikan derajat yang sering tidak disadari. Allah menghadiahkan keteguhan hati, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Selain itu, penderitaan juga melatih keikhlasan. Beramal saat lapang itu mudah, tetapi beramal saat sempit membutuhkan iman yang dalam. Tetap sholat ketika hati lelah, tetap berdoa meski belum melihat hasil, dan tetap berbuat baik meski hidup terasa tidak adil. Semua itu adalah amal besar di sisi Allah. Setiap langkah kecil dalam kondisi sulit bernilai besar karena dilakukan dengan perjuangan. Allah juga menjanjikan bahwa setiap kesabaran akan dibalas tanpa batas. Balasan ini tidak selalu disegerakan di dunia. Bisa jadi, sebagian besar hadiah itu Allah simpan untuk akhirat dalam bentuk pahala yang melimpah dan kedudukan yang mulia. Ketika kelak seorang hamba melihat balasan tersebut, ia akan berharap seandainya seluruh hidupnya di dunia dipenuhi ujian, karena begitu besar hadiah yang Allah berikan. Maka jangan merasa rendah saat hidupmu dipenuhi penderitaan. Jangan merasa kalah hanya karena jalanmu lebih berat dari orang lain. Bisa jadi Allah sedang meninggikan derajatmu dengan cara yang tidak semua orang mampu jalani. Tetap jaga sabar, kuatkan ridho, dan yakini bahwa setiap detik penderitaanmu bernilai di sisi Allah. Ingatlah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bertahan di jalannya. Setiap luka yang kamu tahan, setiap air mata yang kamu simpan, dan setiap doa yang kamu panjatkan, semuanya menjadi tangga menuju derajat yang lebih tinggi. Karena di balik penderitaanmu hari ini, Allah sedang menyiapkan hadiah besar yang kelak akan membuatmu memahami. Semua ini terjadi dengan cara yang paling benar. Bab 4. Saat hadiah Allah mengubah luka menjadi kekuatan. Penderitaan tidak selalu berakhir dengan keadaan yang sama seperti saat ia datang. Ada fase dalam hidup seorang hamba ketika luka yang dulu terasa perih, perlahan berubah menjadi kekuatan. Inilah salah satu hadiah Allah yang paling indah, mengubah rasa sakit menjadi sumber keteguhan, mengubah air mata menjadi hikmah, dan mengubah kelelahan menjadi kedewasaan iman. Pada awalnya, penderitaan memang melemahkan. Hati terasa rapuh, pikiran dipenuhi pertanyaan, dan jiwa seperti kehilangan arah. Namun seiring waktu, jika seorang hamba memilih untuk bertahan bersama Allah, bukan menjauh darinya, maka proses penyembuhan itu dimulai. Allah tidak serta-merta menghapus ujian, tetapi Allah menguatkan hambanya agar mampu melaluinya. Inilah bentuk pertolongan yang sering luput disadari. Banyak orang baru menyadari kekuatan dalam dirinya setelah melewati masa paling gelap. Dulu ia merasa tidak mampu, tetapi ternyata Allah memberinya daya tahan yang tidak pernah ia bayangkan. Inilah hadiah tersembunyi dari penderitaan, kita menjadi lebih kuat dari versi diri kita sebelumnya. Bukan kuat karena merasa hebat, tetapi kuat karena bersandar penuh kepada Allah. Luka yang pernah dialami juga mengajarkan empati. Orang yang pernah merasakan pahitnya hidup biasanya memiliki hati yang lebih lembut. Ia lebih memahami kesedihan orang lain, lebih mudah menolong dan lebih tulus dalam berbuat baik. Allah menggunakan penderitaan sebagai cara untuk membentuk hati yang penuh kasih. Dari luka itulah lahir kepedulian, dan dari kepedulian itulah pahala terus mengalir. Selain itu, penderitaan mengajarkan kejelasan prioritas. Saat hidup terasa berat, manusia dipaksa untuk memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya membebani. Banyak hal duniawi yang dulunya dikejar dengan ambisi, akhirnya terasa tidak lagi utama. Sebaliknya, kedekatan dengan Allah, ketenangan hati dan kejujuran iman menjadi tujuan utama. Inilah perubahan besar yang Allah kehendaki. Hadiah Allah juga hadir dalam bentuk ketenangan batin. Setelah badai panjang, Allah sering menghadiahkan rasa damai yang tidak mudah tergoyahkan. Masalah mungkin masih ada, tetapi hati tidak lagi gaduh. Ini adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu membersamai. Ketenangan seperti ini tidak datang dari kondisi ideal, melainkan dari iman yang telah ditempa. Tak jarang pula Allah membuka jalan baru yang sama sekali tidak terduga. Dari penderitaan, lahir peluang, arah hidup, atau peran baru yang lebih bermakna. Ada yang menemukan panggilan hidupnya setelah jatuh, ada yang menemukan makna setelah kehilangan, dan ada yang menemukan tujuan setelah hancur.
Semua ini adalah bukti bahwa Allah Maha mampu mengubah keadaan terburuk menjadi kebaikan. Maka, jangan menutup hatimu pada proses yang sedang berlangsung. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa penderitaanmu sia-sia. Setiap fase memiliki perannya masing-masing. Selama kamu tetap bersama Allah, tidak ada satupun rasa sakit yang terbuang percuma. Percayalah, suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa penderitaan yang dulu kamu tangisi justru menjadi alasan kamu berdiri lebih kuat hari ini. Itulah hadiah Allah yang sesungguhnya. Hadiah yang tidak hanya mengubah keadaan, tetapi mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih kokoh, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Bab 5. Menunggu hadiah Allah dengan iman, bukan keputusasaan. Menunggu adalah bagian paling berat dari sebuah ujian, bukan karena penderitaannya semata, tetapi karena ketidakpastian yang menyertainya. Hati bertanya-tanya, kapan ini berakhir? Kapan Allah menjawab doaku? Di fase inilah banyak orang mulai lelah, goyah, bahkan hampir putus asa. Padahal, justru pada masa menunggu inilah kualitas iman sedang dibentuk dengan sangat dalam. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk memahami semua rencananya, tetapi Allah meminta kita untuk percaya. Percaya bahwa setiap takdir yang ditetapkannya selalu mengandung kebaikan, meski saat ini terasa menyakitkan. Menunggu dengan iman berarti tetap taat meski hasil belum terlihat, tetap berprasangka baik meski keadaan belum berubah, dan tetap berharap meski hati sedang letih. Keputusasaan sering muncul ketika seseorang terlalu fokus pada waktu versi dirinya sendiri. Kita ingin semua berjalan cepat, sesuai harapan, dan sesuai rencana. Sementara Allah bekerja dengan waktu yang paling benar. Apa yang menurut kita lambat, bisa jadi menurut Allah itulah waktu terbaik. Jika Allah menyegerakan, mungkin kita belum siap menerimanya. Jika Allah menunda, bisa jadi Dia sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat dan lebih bersyukur. Menunggu dengan iman juga berarti menjaga adab kepada Allah, tidak mengeluh berlebihan, tidak berburuk sangka, dan tidak meninggalkan kewajiban. Mengadu kepada Allah itu ibadah, tetapi menyalahkan takdir adalah tanda lemahnya iman. Ada perbedaan besar antara menangis dalam doa dan meratap dalam keputusasaan. Yang pertama mendekatkan, yang kedua justru menjauhkan. Dalam masa penantian, Allah sering memberi tanda-tanda kecil sebagai penguat hati. Bisa berupa ketenangan yang tiba-tiba hadir, pertemuan dengan orang yang memberi nasihat, atau ayat dan kalimat yang seolah menjawab kegelisahan kita. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar hambanya tidak merasa sendirian. Sayangnya, tanda-tanda ini sering terlewat karena hati terlalu sibuk menuntut hasil besar. Menunggu juga mengajarkan keikhlasan yang murni. Apakah kita beribadah karena ingin hadiah semata atau karena cinta kepada Allah? Saat hadiah belum datang, disitulah keikhlasan diuji. Tetap sholat, tetap berdoa, dan tetap berbuat baik meski belum melihat balasan adalah bentuk iman yang tinggi nilainya. Inilah ibadah dalam keadaan berat yang pahalanya berlipat ganda. Allah mencintai hamba yang tidak menyerah di tengah jalan, hamba yang meski jatuh berkali-kali tetap bangkit dan kembali kepadanya. Menunggu dengan iman bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi berusaha tanpa meninggalkan tawakal. Hati bekerja untuk percaya, tangan bekerja untuk ikhtiar, dan jiwa berserah kepada Allah sepenuhnya. Ketahuilah, hadiah Allah tidak pernah salah alamat. Ia akan datang tepat pada waktunya, dengan bentuk yang paling tepat, dan dengan dampak yang paling baik bagi hidupmu. Bisa jadi bukan seperti yang kamu bayangkan, tetapi jauh lebih sesuai dengan kebutuhanmu. Maka, teruslah menunggu dengan iman. Jangan biarkan keputusasaan merampas pahala sabarmu. Pegang teguh keyakinan ini. Selama kamu masih bersama Allah, tidak ada penantian yang sia-sia. Di balik penantian yang panjang, Allah sedang menyiapkan hadiah yang kelak akan membuatmu berkata, "Ya Allah, kini aku mengerti mengapa Engkau membuatku menunggu." Bab 6. Saat hadiah Allah datang, kamu akan memahami semua ujian. Akan tiba satu waktu dalam hidup seorang hamba ketika Allah membuka tabir hikmah dari semua penderitaan yang pernah ia lalui. Luka yang dulu terasa tidak adil, penantian yang terasa melelahkan, dan doa yang seakan tertahan perlahan menemukan jawabannya. Inilah momen ketika hadiah Allah datang dan hati akhirnya memahami
semua ujian itu tidak pernah sia-sia. Saat hadiah itu hadir, cara pandangmu terhadap masa lalu akan berubah. Kamu tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses. Kamu tidak lagi memandang air mata sebagai kelemahan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan iman. Bahkan, hal-hal yang dulu kamu sesali, kini kamu syukuri, karena tanpanya, kamu tidak akan sampai pada titik ini. Hadiah Allah sering datang bukan hanya dalam bentuk perubahan keadaan, tetapi perubahan diri. Kamu menjadi lebih tenang menghadapi masalah, lebih bijak dalam bersikap, dan lebih kuat dalam iman. Hal-hal yang dulu mudah melukai hatimu, kini tidak lagi mengguncang. Ini bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena hatimu telah kokoh bersama Allah. Inilah kemenangan sejati yang Allah berikan kepada hambanya yang bersabar. Ketika hadiah itu datang, kamu akan menyadari bahwa Allah selalu hadir di setiap fase hidupmu. Bahkan di saat kamu merasa paling sendirian, Allah sebenarnya sedang paling dekat. Doa-doa yang dulu kamu panjatkan dengan suara bergetar, kini terasa begitu bermakna. Kamu sadar bahwa setiap sujud, setiap istighfar, dan setiap sabar yang kamu jaga, semuanya menjadi bagian dari jalan menuju pertolongan Allah. Menariknya, saat hadiah Allah datang, seringkali ia disertai rasa syukur yang mendalam, bukan euforia berlebihan. Hatimu menjadi lebih sederhana, kamu tidak lagi mudah sombong, karena kamu tahu betapa rapuhnya dirimu tanpa pertolongan Allah. Kamu tidak lagi mudah mengeluh, karena kamu telah merasakan bagaimana Allah menolongmu di saat paling sulit. Hadiah Allah juga membuatmu lebih dekat dengan tujuan hidup yang sesungguhnya. Dunia tidak lagi menjadi pusat segalanya. Kamu belajar menempatkan urusan dunia di tangan, bukan di hati. Fokusmu bergeser dari sekedar mengejar kenyamanan, menuju mencari keberkahan dan ridho Allah. Inilah hasil dari perjalanan panjang bersama ujian. Bahkan, jika hadiah itu belum sepenuhnya kamu rasakan di dunia, imanmu sudah cukup untuk menenangkan hatimu. Kamu percaya bahwa apapun yang belum Allah berikan di dunia, akan Allah sempurnakan di akhirat. Keyakinan inilah yang membuat seorang hamba tetap kuat meski hidup tidak selalu mudah. Ia tahu bahwa balasan Allah selalu lebih besar dari penderitaan yang pernah dialami. Pada akhirnya, kamu akan memahami bahwa Allah tidak pernah terlambat. Semua datang tepat pada waktunya. Jika ujian terasa panjang, itu karena hadiah yang Allah siapkan juga besar. Jika jalan terasa berat, itu karena tujuan yang Allah kehendaki untukmu juga tinggi. Maka jika hari ini kamu masih berada di tengah perjuangan, jangan berhenti melangkah. Teruslah bersama Allah, jaga sabar, dan kuatkan iman. Suatu hari nanti, saat hadiah Allah benar-benar kamu rasakan, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Ya Allah, kini aku mengerti, semua penderitaan itu terjadi dengan cara yang paling benar, dan Engkau tidak pernah menyia-nyiakanku." Bab 7. Jangan lepaskan Allah saat hidupmu sedang paling sulit. Di saat hidup berada pada titik paling berat, justru disitulah banyak orang tanpa sadar mulai menjauh dari Allah. Bukan karena mereka tidak percaya, tetapi karena lelah, kecewa, dan merasa doa-doanya belum juga dijawab. Padahal, fase paling sulit seringkali adalah fase paling menentukan. Jika di saat inilah seorang hamba mampu bertahan bersama Allah, maka ia sedang berada di gerbang hadiah yang besar. Allah tidak pernah meminta kita untuk kuat sendirian. Allah hanya meminta agar kita tidak melepaskannya. Dalam kondisi terpuruk, ketika tenaga terasa habis dan harapan mulai menipis, bergantung kepada Allah adalah pilihan paling aman. Lepas dari Allah justru membuat hati semakin kosong dan luka semakin dalam. Sebaliknya, bertahan bersama Allah meski tertatih-tatih adalah bentuk iman yang sangat berharga. Banyak orang baru benar-benar mengenal Allah saat hidupnya hancur. Di saat semua sandaran dunia runtuh, disitulah nama Allah menjadi satu-satunya tempat berpijak. Doa yang lahir dari keterdesakan seringkali lebih jujur dan lebih dalam. Air mata yang jatuh dalam sujud bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati masih hidup dan berharap kepada Rabb-Nya.
Jangan biarkan kekecewaan kepada keadaan berubah menjadi jarak dengan Allah. Keadaan boleh mengecewakan, manusia boleh menyakiti, tetapi Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Jika hari ini hidupmu terasa berat, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Bisa jadi, Allah justru sedang sangat dekat, menguatkanmu dengan cara yang tidak kamu sadari. Menjaga hubungan dengan Allah di masa sulit membutuhkan perjuangan. Sholat terasa berat, doa terasa kering, dan hati terasa kosong. Namun justru ibadah di saat seperti inilah yang nilainya sangat besar. Allah melihat usaha hambanya yang tetap datang meski dalam keadaan lelah. Setiap langkah kecil menuju ketaatan di tengah ujian dicatat sebagai amal yang agung. Jangan tunggu hidup tenang untuk kembali dekat dengan Allah. Jangan menunda ibadah sampai masalah selesai, karena sejatinya ibadah itulah yang menjadi jalan penyelesaian. Allah tidak selalu mengubah keadaan secara instan, tetapi Allah mengubah hati agar mampu menerima dan menghadapi keadaan dengan tenang. Saat kamu memilih untuk tidak melepaskan Allah, kamu sedang memilih jalan yang paling benar. Meski air mata masih jatuh, hatimu tidak lagi sendirian. Meski ujian belum usai, kamu tahu ada zat yang maha menguatkan di sisimu. Keyakinan inilah yang membuat seorang hamba mampu bertahan lebih lama dan melangkah lebih jauh. Ingatlah, hadiah Allah tidak hanya diberikan kepada mereka yang kuat, tetapi kepada mereka yang bertahan. Bertahan untuk tetap sholat meski lelah, bertahan untuk tetap berdoa meski belum melihat hasil, dan bertahan untuk tetap berprasangka baik meski hidup belum berubah. Semua ketahanan ini sedang mengantarkanmu kepada hadiah yang Allah siapkan. Maka apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, jangan lepaskan Allah. Genggamlah Dia lebih erat dari sebelumnya. Karena ketika semua pintu terasa tertutup, Allah adalah satu-satunya pintu yang selalu terbuka. Dan selama kamu tidak melepaskan Allah, yakinlah Allah tidak akan pernah melepaskanmu. Naskah ini mengajak kita memahami satu kebenaran iman yang sering terlupakan. Di balik penderitaan yang kita alami, selalu ada hadiah dari Allah yang sedang menunggu. Penderitaan bukan tanda kebencian Allah, melainkan sering menjadi bukti perhatian dan cintanya. Allah menguji bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan dosa, menguatkan iman, dan meninggikan derajat hambanya. Setiap bab menegaskan bahwa ujian hadir dengan tujuan yang benar. Kesabaran menjadi kunci utama, karena hadiah Allah sering datang setelah kesabaran diuji hingga batasnya. Penderitaan membentuk jiwa agar lebih matang, lebih lembut, dan lebih bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dari luka lahir kekuatan, dari air mata lahir empati, dan dari kesempitan lahir kedekatan dengan Allah. Naskah ini juga mengingatkan bahwa menunggu adalah bagian terberat dari ujian. Namun justru di masa penantian itulah iman diuji dan dimurnikan. Menunggu dengan iman, bukan dengan keputusasaan, adalah bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Allah bekerja dengan waktunya sendiri, waktu yang paling benar dan paling tepat bagi hambanya. Pada akhirnya, ketika hadiah Allah datang, seorang hamba akan memahami bahwa semua ujian tidak pernah sia-sia. Cara pandang terhadap masa lalu berubah, hati menjadi lebih tenang, dan iman menjadi lebih kokoh. Bahkan jika hadiah itu belum sepenuhnya dirasakan di dunia, keyakinan kepada balasan akhirat sudah cukup menenangkan jiwa. Selama seorang hamba tidak melepaskan Allah di saat hidup paling sulit, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Saudaraku, jika hari ini kamu sedang berada dalam fase hidup yang berat, lelah, dan penuh air mata, jangan anggap dirimu gagal. Bisa jadi, kamu justru sedang berada dalam proses terpenting dalam hidupmu. Proses di mana Allah sedang membentuk hatimu, menguatkan imanmu, dan menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Jangan menyerah hanya karena jalan terasa panjang. Jangan menjauh dari Allah hanya karena doa belum juga terjawab. Ingatlah, Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengabulkan, mengganti, atau menyimpan doamu. Tugasmu bukan memahami seluruh rencananya, tetapi bertahan, bersabar, dan tetap ridho terhadap ketetapannya. Jika naskah ini mengetuk hatimu, jadikan ia pengingat untuk terus kembali kepada Allah. Perbaiki sholatmu, berbanyak doamu, dan jaga prasangka baikmu kepadanya. Jangan pendam semua luka sendirian. Bawalah ia dalam sujud dan munajat.
karena di sanalah hati menemukan kekuatan sejatinya. Jika kamu merasa dikuatkan oleh naskah ini, bagikan kepada orang-orang yang sedang berjuang dalam diam. Bisa jadi, satu kalimat darimu menjadi penguat iman bagi mereka. Jangan lupa untuk terus mengikuti dan mendukung konten-konten dakwah seperti ini, agar semakin banyak hati yang dikuatkan dan diingatkan. Akhir kata, tetaplah bersama Allah dalam keadaan apapun. Karena di balik penderitaanmu hari ini, ada hadiah dari Allah yang sedang menunggumu, datang dengan cara yang paling benar di waktu yang paling tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.